Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini. Hari sholat dua id. Ai al fitri tegasna Idul Fitri wal Adha jeung Idul Adha. Sunnatun eta sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Wa tusyra'u jeung digelar salat Id. Wa tusyra'u jeung digelar salat Id jamaatan barina berjamaah. Wali mumparidi jeung pikeun anu nyorangan. Wali munfaridi jeung pikeun anu nyorangan wa musafirin jeung musafir wa hurrin jeung merdeka wa abdin jeung abid wa musafirin jeung musafir wa hurrin jeung merdeka wa abdin jeung abid wa khunsa jeung khunsa wa mroatin jeung awewe la jamilatin ulah anu geulis la jamilatin ulah anu geulis wala dati hayatin jeung ulah anu loba tingkah wala dati hayatin jeung ulah anu loba tingkah. Amal ajuzu anapun ari nini fatahdiru maka ngahadiran itu ajuz. Wal amal ajuzu anapun ari nini fatahdiru eta maka ngahadiran ajuz al-ida kana salat Id fi siyabi baitiha dina pakaian imahna eta ajuz fi siyabi baitiha dina pakaian imahna eta ajuz bila thayyibin kalawan henteu make parfum Pasal ieu ngajelaskeun masalah salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Hukum Idul Adha itu sendiri sunnatun muakkadatun, sunnah anu dikuatkeun. Kan cek kamari naon? Cek kamari ada sunnah, ada mustahab atau istihab, ada tatau. Kalau sunnah itu sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kawirid dina hadis Rasulnya ngahadiskeun nya ngamalkeun dan jarang tinggalin, itu namanya sunnah. Kalau istihab itu Rasul hanya sesekali melakukan. Kalau tatawu itu Rasul mengerjakannya hanya sekali dua kali dan kita mengulangi beberapa kali, itu namanya tatawu. Nah, cek pendapat musonib di sini hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Adapun cara pelaksanaannya watu syra'u jamaatan wali munfaridin wa musafirin ilaih. Tata cara pelaksanaan salat Id itu dianjurkan secara berjamaah. Dianjurkan bahasana watu syra'u. Karena ada nama kalimat selanjutnya wali munfaridin ge hukumna menang. Jadi salat Id itu sendirian juga boleh. Cuman lamun sorangan kumaha khutbahna sorangan, ngadengkeun sorangan, muroki sorangan, adan sorangan, salat sorangan gitu. Nah, ini perkara yang tidak lazim sebenarnya di kita. Tapi secara hukum cek di dia wali munfaridin itu hukumnya boleh. Seseorang melakukan salat Id dengan cara sendiri. Wa musafirin wa hurin wa ambin wa humsa wa mur'atin la jamilat. Wala data hayatin. Nah ini memang perdebatan di kalangan para ulama, permasalahan bolehkah perempuan anu geulis nu dianggap geulis ingda urfin menurut kebiasaan keluar untuk salat Id. Nah ini kita wajib menghormati pendapat musonib, bahwa musonib berpendapat bahwa perempuan cantik itu tidak boleh salat Id. Apa yang dinamakan dengan perempuan cantik? Perempuan yang kira-kira keluarnya dia menghadirkan fitnah. Itu dilarang menurut pendapat musonib. Lagi-lagi namanya fikih, namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahkan perempuan haid pun wajib keluar. Ada hadis Rasulullah mengatakan dari Ummu Atiyah mengatakan Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatik wal hayat wal muhayyad wadatil khudur. Tinggal lihat hadisnya. Hadisnya mengatakan bahwa Rasul memerintahkan kepada kami untuk keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Dari kalangan mana? Al awatik, yang pertama gadis-gadis. Yang kedua wal muyad, orang yang head, perempuan yang head. Yang ketiga wadawatul khudur, perempuan yang sedang dipingit. Nah, ini menunjukkan bahwa ini pendapat yang berbeda dengan musonib. Kalau musonib berpendapat bahwa la jamilatun wala dzati hayatin, perempuan yang banyak tingkah, anu menel, centil, itu dilarang untuk keluar salat Id, atau yang cantik. Dan ini mungkin kebanyakan di kita tidak diamalkan, karena ada pendapat lain yang mengatakan boleh seorang perempuan sholat Id, keluar untuk sholat Id. Bahkan ada yang berpendapat perempuan haid pun boleh keluar, tapi tidak sholat. Awas, tapi tidak sholat. Karena hadisnya amarona Rasulullah SAW an nukhrija hunna fil fitri wal adha al awatik wal hayaid wadatil khudur. Baik itu perempuan gadis, awatik itu gadis yang mendekati perempuan yang mendekati, yang sudah lewat balik gadis lah kita katakan. Yang kedua perempuan head. Perempuan yang sedang head pun itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar. Lihat tak bahasanya, an-nukhrija, untuk keluar, bukan untuk sholat. Jadi berdasarkan hadis ini, ada ulama yang berpendapat, awas, keluar dalam ketika sholat Id itu hukumnya wajib bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan pendapat musonib. Musonib mengatakan perempuan cantik la jamilatun wala dzati hayatin itu tidak boleh keluar untuk sholat Id. Sedangkan pendapat yang satu lagi mengatakan mau dia perempuan cantik, mau dia goreng, mau dia lagi sedang head sekalipun, atau perempuan naon dawatil hudur. Dawatil hudur itu perempuan yang sedang dipingit. Biasanya kan dipingitan orang kawin ulah keluar. Nah, itu pun ketika zaman Rasulullah diperintahkan untuk keluar. Maka pendapat yang ini, salah satu pendapat ini diambil oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa perempuan jenis apapun itu wajib hukumnya keluar ketika sholat Id. Yang tidak head ikut sholat, yang head hanya diam mendengarkan orang sholat dan khutbah dina Idul Fitri. Nah, ini pendapat yang jelas-jelas bertolak belakang gitu. Tapi itulah lagi-lagi kita kembali kepada apa? Ikhtilaf ulama dalam masalah fikih itu wajib kita hormati. Akhirnya orang nutur ke mana? Yang jelas pendapat Ibnu Taimiyah itu tidak kita amalkan. Karena apa? Karena perempuan haid jarang. Di urang umum teu awewe haid keluar ke ngahadiran salat Id. Awas, bukan salat Id tapi ngahadiran salat Id. Jadi dalam hadis tersebut tanpa terkecuali Rasul memerintahkan kepada Ibnu Atiyah untuk mengeluarkan an-nukhrijahunna, perempuan keluar dalam waktu salat Id atau salat Adha. Awas, perintahnya Rasul apa? An-nukhrija, bukan untuk sholat. Jadi kalau bagi yang tidak head ikut sholat, bagi yang head hanya mendengarkan orang sholat dan orang khutbah. Dan ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah hukumnya wajib. Dan itu jelas pendapat ini tidak kita amalkan karena diurangkan. Buka hari di batur, hari di lebur masing-masing anu awehead keluar tara mun sholat Id. Hah? Sakal lapangan tara atau hari ka masjid mah geus pugu. Teu meunang ka masjid mah gitu. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah, perempuan, semuanya perempuan yang sedang haid pun wajib keluar. Bahkan hukumnya wajib. Sebab ini amarona. An-nukhrija, amar itu perintah. Sedangkan perintah itu hukumnya wajib. Maka menurut pendapat Ibnu Taimiyah, mengeluarkan perempuan yang dalam keadaan apapun ketika ke sholat Id itu hukumnya wajib. Satu poin ini tidak kita amalkan. Kenapa? Karena di kita tidak umum, tidak lazim perempuan haid keluar ke sholat Id. Pendapat yang kedua, pendapat musonib. Pendapat musonib, perempuan mau laki-laki hukumnya sunnatun mu'akkadatun, tapi diistisna, dikecualikan la jamilatun waladatil hayati. Perempuan yang cantik, yang dianggap cantik, dan perempuan yang loba tingkah anu menel anu Allahu Akbar teh kalah nembogeun buku Allahu Akbar.
atau menebar pesona, itu tidak boleh kata pendapat musonif. Dan ini pun jelas tidak kita amalkan. Justru di orang lo mana malah ngagulis, make mau kena anyar, gitu kan, pakai parfum anu, wah pokoknya parfum teh mimiti hulu nepi ka sungkur parfuman kabeh. Da ngaran teh ngaran geus salat Id teh pasti loba mantan-mantan nu baralik kampung teh gini. Parapan gitu. Nah ini kumusonif itu istisna, perempuan cantik dan perempuan yang banyak tingkah itu tidak boleh keluar untuk salat Id. Lebih baik dia salat di rumah. Nah ini pun lagi-lagi pendapat yang wajib kita hormati, tapi untuk pengamalan mungkin di kita belum terrealisasi. Karena di orang kan rata-rata justru loba nu gareulis, ibu-ibu dari mah marasa. Justru. Kumaha lamun ini anu geus peot. Amal ajuzu patudiru al-ida fi siyabi baitiha bila thayyibin. Lamun nini nenek-nenek kalau dia mau salat Id silahkan, tapi memakai pakaian yang disebutnya siyabi baitiha. Pakaian imahna, pakaian imah teh daster. Itu bukan, tidak boleh pakai pakaian yang bagus. Dan ini pun sama, tidak sulit kita amalkan. Karena rata-rata baru salat Id teh di subuh mula geus make pakaian anyar kan. Rek ngora rek kolot gitu. Kolot. Dan harus kita pahami juga konteks konteks fisyabi baitiha yang disampaikan oleh musonif. Kita harus ingat, musonif mengarang ieu kitab di daerah yang tidak ada mukena jika diurang. Paham teu? Ari diurang kaciri teu rek alus rek goreng pakaianna. Mun salat Id, awewe. Henteu sabab pake mukena. Maka lamun rek dikiaskeun bagi nini yang hendak salat Id, keluar salat Id, maka pakailah mukena imah, ulah pakai mukena anyar. Bahkan bila thayyibin ulah pakai ngitan menghadirkan fitnah masalah napak hiliwir ini liwat pani seungit suka teh geulis ngalieu kempot. Nah, fitnah bisa gitu kan gitu. Nah, ini memang banyak dilema di masalah, banyak perdebatan di masalah para ulama yang masalah hukum perempuan keluar. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada awalnya perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Awas, tinggal hukum asalnya. Hukum asalnya perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Tapi ada hadis yang khusus bahwa tadi teh amarona an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk mengeluarkan semua perempuan, bahkan perempuan yang awalnya nggak boleh keluar. Contoh, perempuan haid, naon teh mawahid. Yang kedua, awatik, gadis-gadis. Jadi di zaman dalam Islam itu perempuan cantik, terus perempuan yang haid, anu dawatil hudur itu tidak boleh keluar. Dawatil hudur teh anu keur dipingit itu nggak boleh keluar. Tapi dalam konteks Id, Rasul amarona. Rasul memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk mengeluarkan 3 jenis perempuan ieu. Nu geulis kaluarkeun bakal cek Rasul. Anu haid kaluarkeun, anu keur dipingit kaluarkeun. Maka inilah yang menunjukkan saking wajibna seorang perempuan keluar ketika salat Id, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan langsung kepada Ummu Atiyah. Lalu Ummu Atiyah bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua perempuan di Arab boga tiung." Apa kata Rasul? Beri pinjam bagi siapapun yang punya jilbab kepada orang yang nggak punya jilbab. Bayangkan, berarti ini menunjukkan apa? Menurut Ibnu Taimiyah, ini indikasi menunjukkan bahwa wajibnya perempuan keluar, sampai-sampai perempuan yang tidak punya jilbab pun diperintahkan bagi perempuan yang lain yang punya jilbab 2 injemkeun kanu teu kawin. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat wajib bagi semua jenis perempuan, mau bersumber habitat naon wege, keur kaayaan naon wege, keur haid sekalipun, dia wajib keluar untuk menghadiri sholat Id. Awas, hanya menghadiri kalau untuk perempuan haid. Sedangkan pendapat musonif, semua wajib keluar, semua sunnatun muakkadatun untuk keluar kecuali satu perempuan cantik, kedua perempuan anu loba cetak, loba gaya, logai. Perempuan logai mah ulaheun ke musonif keluar teh. Ya lumpangna hareupeun laki, mau juga bebek entong teh ngarep lumpang. Maka tidak boleh. Nah, lamun ngaji kaluarna ulah awewe teh heula, lalaki heula kaluarna. Soal tidak boleh laki-laki berjalan di belakang
perempuan. Lalaki heula keluar mah. Lawe heula. Itu perbedaan lah biasa di kalangan para ulama. Waktu salatil Id jeung ari waktu salat Id ma eta waktu baina tulu'is samsi antara terbitna matahari wa zawaliha jeung terbenamna matahari. Jadi tidak ada ketentuan waktu yang pasti kapan diadakannya salat Id, tapi di kita biasanya dialakan dina waktu duha. Sedangkan waktu yang sebenarnya itu luas. Finan ma baina tulu'is samsi wa zawaliha. Wahya jeung ari salat Id ai salatil Id teh salat Id rakaatani eta 2 rakaat. Yuharrimu takbiratul ihram eta siman bihima kana eta rakaatain. Yuhrimu eta takbiratul ihram siman bihima kana eta rakaatain biniyati Idul Fitri kalawan niat Idul Fitri awil adha atawa Idul Adha. Wayati jeung ngadatangkeun si iman bidu'ail iftitahi kana doa iftitah. Wayati jeung ngadatangkeun si iman bidu'ail iftitahi kana doa iftitah. Wa yukabbaru kabbaro yukabbiru jamak maf'ulkeun yukabbaru duma awal huwa putiha maqabla akhirih. Wa yukabbaru jeung ditakbiran eta naon? Wa yukabbaru jeung wayukabiru jeung takbir si iman fir raqatil ula dina rakaat nu kahiji sabaan kana 7 siwa takbiratul ihrami kecuali takbiratul ihram. Tah tingali fi raqatil ula dina rakaat nu kahiji sab'an kana 7 siwa takbiratil ihrami kecuali takbiratul ihram. Nah, ini lagi-lagi berbeda dengan kita. Pendapat musonif mengatakan takbir dalam salat itu 7 kecuali takbiratul ihram. Berarti seberapa? Menurut pendapat musonif seberapa kali? Dalapan. Tinggal konteks bahasanya. Bahasanya wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Takbir dalam salat Id itu 7 kali kecuali takbiratul ihram. Berarti seberapa? 8 9 jeung takbir rek ruku 10 jeung takbir sudah ruku. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau yang kita ambil pendapatnya itu adalah apa? Yang kita ambil pendapatnya itu 7 plus takbiratul ihram, 8 plus takbir rek ruku, 8 plus takbir hudang tina ruku. Ini perbedaan lagi nih. Pendapat musonif mengatakan bahwa apa? Bahwa takbir dalam apa? Takbir dalam salat Id itu 7 kali kecuali takbiratul ihram. Mafhumna takbir dalam rakaat pertama salat Id menurut musonif 8 kali. 7 kali takbir Id, 1 kali takbiratul ihram. Itu pendapat muson. Nih, urang ngamalkeun ieu teh. Ngamalkeun ieu teh urang. Henteu di urang mah 7 kali teh plus naon? Plus takbiratul ihram. Itu. Tuh tinggal yang dina sarahna. Dina halaman 226. Ae wasi wa takbiratir ruku'i tegesna jeung salianti takbir ruku. Fabihima maka dina eta naon takbir tasiru jadi takbir tis'an kana 8. Jadi 8 kali naon teh takbir dina waktu keur rakaat pertama hiji ya hitungan musonif ya. Awas hitungan musonif 9. Geuning 8 teh 10 hiji takbiratul ihram 7 takbir salat Id 1 takbir ketika hendak ruku. Tingali ae wasi wa takbiratul ruku'i fa bima tasiru tis'an. Gitu. Jadi 9. Tingali di bahasana bisi bertanya-tanya. Wa ulima jeung dikanyangokeun min ibaratil musannifi tina gambaran musannif na anna takbiratal ihrami
kana saenyana takbiratul ihram laisat lain eta takbiratul ihram minas sab'ati tina takbir anu 7. Tuh tinggal. Wa ja'ala jeung ngajadikeun hakana aya takbirat saha al imamu Malik Imam Malik wal Muzani wa Abu Sur minha wa Abu Sauri jeung Imam Abu Sauri. Tah itu pendapat sah, pendapat hiji Imam Malik, 2 pendapat Imam Muzani, 3 pendapat Imam Abu Sauri bahwa berpendapat takbiratul ihram takbir itu dalam rakaat pertama salat Id itu 8 kali. 9 kali jeung naon? 9 kali jeung takbir mau ruku. Allahu Akbar takbiratul ihram. Hiji tah. Lalu takbir Id. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 7 kali. Jadi 8 kali dengan takbiratul ihram, 9 kali dengan naon tadi? Wa takbiratul ruku'i fa bima tasilu tis'an. Ditambah dengan takbir ketika hendak ruku, maka jumlah takbir pada rakaat pertama salat Id adalah 9 kali takbir. 9 kali takbir. Bahkan dipertegas ku musannif. Tingali wa ulima an ibaratil musannifi anna takbiratal ihrami laisat minas sab'ati wa ja'ala al-imam al-Malik wa Muzani wa Abu. Menurut pendapat musannif, ibaratul musannif fi hada takbir dina masalah takbir adalah takbiratul ihram laisat minat takbir sab'ah, lain bagian tina takbir anu 7. Dan ini musannif mengadopsi dari pendapat Imam Malik dan Imam Muzani. Jadi di urang mah lain makan ieu. Di urang mah makan mana? 7 teh plus takbiratul ihram. Tuh. Nah beda-beda ngaranna ge. Ilmu pasti beda-beda. Sumaya tawadu tuluy maca ta'ud si jalma wa yaqra'u jeung maca si jalma al-Fatihata kana Fatihah. Al-Fatihata kana Fatihah. Sumaya yaqra'u tuluy maca si man ba'daha sabadana Fatihah surat Qaf kana surat Qaf jahron barina tarik. Wa yukabbiru jeung takbir si jalma fi rakaati saniyati dina rakaat nu kadua khamsan kana 5 siwa takbiratul qiyami kecuali takbiratul qiyam. Takbir da udang tina sujud na naon? Ieu pendapat rada beda ya. Pendapat musannif ya. Dalam hal ini agak beda. Kenapa? Karena pasunatan ngangkat tangan dina salat sabaraha tempat? Hah? Nah sapina? Ada berapa tempat? 4. 1 takbiratul ihram, 2 hendak ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak sunat ngangkat tangan. Berarti kalau bangun dari rakaat kedua, ada rakaat ke-1 dari sujud rakaat pertama, hendak rakaat kedua sunat ngangkat tangan tuh. Henteu di dinya mah. Tapi di dia pendapat musannif takbir, awas perhatikan, takbir rakaat kedua salat Id itu khamsan siwa takbiratul qiyami. 5 kali kecuali takbiratul qiyam. Sedangkan yang kita amalkan takbiratul qiyam itu tidak ada, tidak disunatkan. Apa? Hiji keur takbiratul ihram, 2 hendak ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari tahiyat awal. Itu adalah 4 tempat yang disunatkan kita mengangkat kedua tangan. Berarti takbiratul takbiratul qiyam eueuh. Gitu. Berarti pendapat musannif, awas lihat pendapat musannif, pendapatnya gimana bete? Wa fi rakaati saniyati, adapun rakaat yang kedua khamsan kana 5 siwa takbiratul qiyami kecuali takbiratul
qiyam berarti musonib di sini berpendapat takbir dina rakaat yang kedua itu 6 kali plus takbiratul naon? Takbiratul qiyam. Berarti musonib di dia ngayakeun takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam keur hudang ti sujud teh kieu. Kita sedang sujud. Allahu akbar. Tak itu tidak dihitung karena siwa takbiratul qiyam. Baru Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, 4, 5. Berarti kalau plus takbiratul qiyam, musonib berpendapat takbir di rakaat yang kedua salat itu 6 kali plus takbiratul qiyam. Kalau kita kayak mungkin salat teh Allahu akbar. Nah, di praktek poho asanama bangun dari sujud hendak ke rakaat yang kedua itu langsung sedekah. Allahu akbar. Allahu akbar. 1 kali, Allahu akbar 2 kali, berarti 5 kali. Alamun pendapat kita mah 6 kali plus naon? 6 kali plus ngangkat tangan hendak ruku gitu. Nah, ini perbedaan masalah naon? Dina masalah mengangkat tangan jumlah takbir ketika naon? Ketika salat Id, baik rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Tapi ulah silih nyalahkeun. Para ulama ketika berpendapat itu mereka beristihad, maka namanya istihad eueuh nusal lah KBG bener. Kalaupun benar dia nilainya 2, kalaupun kurang benar dia nilainya 1. Cuman ini walaupun kitab ini kita haji, ini termasuk salah satu pengamalan ilmu musonib yang tidak kita amalkan. Sebab di urang manaon? Di urang mah takbir pertama 7 plus takbiratul ihram, takbir yang rakaat kedua 5 kali, tidak ada takbir naon? Takbiratul qiyam. Terus maca surat Qaf, bari tarik. Urang mah kulhu be, minta rek. Tuh. Sumaya ta'awadu tuluy ta'awud si jalma, sumaya qra'u tuluy maca si jalma al-Fatihah kana Fatihah sarua wae. Wa suratu tarobat jeung wa surata iktarobat jeung maca surat iktarobat jahron barina tarik. Itu pasunatan. Kalaupun mau diamal pun tidak apa-apa mungkin sabab ieu pendapat muson nih. Tapi kalau kira-kira tentang masyarakat mamon pengamal kuliah nunggu saya gitu. Karena tidak semua ilmu itu tidak semua ilmu itu bisa kita amalkan. Ada ilmu yang kita jadikan sebuah pengamalan, ada juga ilmu yang hanya sekedar kita jadikan pengetahuan. Jadi di dia karek apal gini. Makanya geus pertama tidak. Kita biaya sebenarnya tamat. Encan. Kurang. Berarti orang baheula ngaji keur patrol. Ini karek apal urang gitu. Karek apal urang. Juga teu patrol lho bukan keur teu ngaji. Jadi pendapat musonib apa? Pendapat musonib takbir Id itu ketika rakaat pertama sebanyak berapa kali? Berapa kali? Sama hitungannya tetap 7 kali, tapi siwa takbiratul ihram. Berarti kalau plus takbiratul ihram adalah 8 plus takbir rek ruku salapan. Lamun urang mah takbiratul ihram masuk ke takbir yang 7, terus 8 kali dengan takbir rek ruku, 9 kali jeung takbir hudang tina ruku. Itu perbedaanna. Wa yaktubu wallahu a'lam.